Baskomers, kembali lagi di Baskom Online bersama aku Elvira. Sekarang tepatnya hari Jumat 19 Mei 2023, aku lagi ada di depan Universitas Bengkulu. Jadi, kali ini aku bakal nanya-nanya sama mahasiswa yang ada di Universitas Bengkulu tentang seputar fakta menarik tentang jurusan yang ada di Universitas Bengkulu. Pada kepo nggak sih? Yuk ikutin aku. Jurusan dan angkatan berapa, Bang? Nama saya Yopan dari jurusan Sosiologi angkatan 22. Oh, oke. Selama Bang kuliah di jurusan Sosiologi, kesulitan apa aja sih Bang yang Abang yang Abang temuin di jurusan ini dan bagaimana cara Abang menghadapinya? Kalau kesulitan ya seperti pada umumnya mahasiswa ya Mbak, khususnya mahasiswa baru ya paling-paling mengenai tentang perkuliahannya, mencari referensi dalam pembelajaran. Mungkin lebih banyak lagi bertanya sama kating-katingnya di atas tentang bagaimana perkuliahan yang ada di sosiologi. Oke. Selama Bang kuliah di jurusan Sosiologi nih, hal yang tak terduga apa yang Abang hadapin? Kayak nggak Abang sangka-sangka gitu? Yang pastinya Mbak, saya juga basicnya bukan dari IPS sebelumnya, saya dari MIPA, jadi sangat-sangat tidak terduga perkuliahan yang akan saya jalani selama saya berkuliah saat ini. Nah, selama Abang ini maba tuh kan? Yeah. Hal menyenangkan apa yang Abang alami di jurusan Sosiologi ini? Tentunya mulai dari PKMB jurusan, terus ada kegiatan kema bakti sosial, itu membuat saya merasa bahwasannya perkuliahan ini sangat menyenangkan. Untuk rating jurusan berapa nih Bang? Rating 82 deh. Oke, makasih Bang Ya, atas waktunya. Boleh kenalan nggak nih Mbak? Oh boleh. Oke, Mbaknya namanya siapa, dari jurusan apa, dan angkatan berapa? Oke, saya Hairunisa Nurjan Haryadi dari angkatan S1 Farmasi, angkatan 2021. Oke Mbak, dengar nih Mbak, katanya jurusan farmasi itu jurusan yang paling susah nih ya Mbak? Sebenarnya setiap jurusan pasti punya kesulitan masing-masing ya, terutama juga farmasi pastinya. Tapi itu kembali lagi ke individu masing-masing, bagaimana cara menyikapi dalam setiap program belajar yang ada di prodi tersebut. Oke, selama Mbak kuliah di jurusan farmasi nih, kesulitan apa yang Mbak rasain, yang Mbak hadapin, dan bagaimana cara Mbak mengatasinya? Pastinya kalau di farmasi sendiri kesulitannya mungkin dalam mengolah mata kuliah yang ada ya, karena tidak mudah untuk mengimbangi dari pembelajaran biasa dengan praktikum yang sangat memakan waktu, dan di situ mungkin kesulitannya di pembagian waktu ya, dari pengerjaan laporan dan juga proses pembelajarannya. Dan yang saya tangkap adalah di sini saya sangat belajar untuk bisa menghandle waktu dari tugas kuliah, organisasi maupun pelajaran-pelajaran lain yang mungkin di luar mata kuliah yang wajib. Oke. Selama Mbak kuliah di jurusan farmasi nih, ada hal-hal terduga yang Mbak nggak pernah bayangin nggak selama ini? Mungkin ada ya, salah satunya farmasi itu mungkin dikira hanya obat saja, tapi ternyata di farmasi itu kita juga belajar teknik mesin, kita juga belajar fisika, kimia, kedokteran, manajemen pun juga ada di kefarmasian. Jadi mungkin itu yang sangat tidak saya sangka, bahwa di dunia farmasi ada juga belajar mengenai bidang-bidang lainnya. Sangat menarik ya Mbak di jurusannya. Hal-hal menyenangkan apa aja yang Mbak alami dan Mbak rasain selama kuliah di jurusan farmasi ini? Oke, kalau untuk hal-hal menyenangkan mungkin kita bisa tahu lingkungan yang ada di luar farmasi, baik di dalam farmasi. Mungkin di kefarmasian kita bisa tahu bagaimana cara memanajemen obat-obatan dan juga memanajemen apotek. Dan mungkin di luar dari kefarmasian kita bisa tahu bagaimana kinerja dari BPOM, kinerja dari badan-badan pemerintahan yang mungkin berwenang di bagian makanan, konsumsi dan juga obat-obatan. Rating untuk jurusan Mbak ini berapa nih Mbak? Mungkin untuk rating, karena saya juga sangat mencintai jurusan saya, mungkin 9/10 lah ya. Halo Mbak Abang, selamat sore. Halo, Boleh kenalan nggak nih Mbak? boleh. Nah, namanya siapa, dari jurusan apa, dan angkatan berapa? Oh ya, kalau aku namanya Hesy Oktiansi dari jurusan keperawatan angkatan 22. Kalau nama saya Fauzi Mutando dari jurusan keperawatan angkatan 22. Oke. Dari perawatan nih ya, kesehatan. Dengar-dengar nih katanya kesehatan itu harus dapat calon yang berseragam ya? Kalau aku pribadi sih nggak harus berseragam gitu ya kan. Kalau yang lain mungkin iya, tapi kalau aku pribadi nggak. Kalau aku sih tidak juga sih. Menurut saya sih
kalau pasangnya sama-sama cocok ya jalin aja. Anjir. Nah, selama Mbak dan Abang di perawatan, kesulitan apa dan bagaimana cara Mbak dan Abang menghadapinya? Kalau kesulitan sih menghafal anatomi fisiologi ya. Secara kan itu kan panjang banget tuh. Caranya sih dengan cara merangkum apa yang disampaikan oleh dosen, terus tuh belajar. Pokoknya belajar, pasti nantinya bisa Pak. Abangnya? Kalau aku sih sama aja sama dia karena kan di perawatan kan harus hafal anatomi fisiologi juga kan. Karena itu sangat banyak, jadi kita tuh harus sedikit demi sedikit mengapa supaya kita menjadi ingat. Oke. Selama Mbak dan Abang di keperawatan nih, hal yang tak terduga apa yang Mbak dan Abang alami? Kalau hal yang tak terduga itu waktu pas ujian OSCA kalau kata kami. OSCA itu dalam satu hari itu bisa bisa satu stase, tahu nggak ini yang pindah ruangan itu dalam waktu 5 menit. Itu shock banget bagi aku sih kan, soalnya pertama kali itu. Kalau aku sih sama aja sih, karena kan saya tidak duga kan waktu saya pikir ujian OSCA itu kan hanya ada di semester 2 tidak sampai semester 8. Tapi ternyata di semester 1 tuh udah ada ujian OSCA. Nah, yang tidak saya juga tuh ini Perasaannya banyak banget sampai 47. Yo. Iya. Jadi ya di situ udah menghadapnya tuh harus siap mental juga. Hal-hal menyenangkan apa aja yang ada di keperawatan nih? Kalau hal menyenangkan sih di kesehatan ya, kita bisa mengetahui kesehatan bagi tubuh kita sendiri, utamanya untuk keluarga juga dan orang sekitar gitu. Kalau aku sih yang hal menyenangkan tuh saya bisa mengetahui berbagai banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat keperawatan juga, dan juga penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia. Oke. Yang terakhir nih, rating untuk jurusan keperawatan berapa? Ratingnya 8 sih kalau aku. Kalau aku sih 8,5 sih ya. Wih, keren. Oke, makasih ya Mbak Abang atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore Bang. Oke, selamat sore. Boleh perkenalan nggak nih Bang? Oh, boleh. Nama Abang siapa, jurusan apa, dan angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama saya Edwin Saputra dari angkatan 2020 jurusan Geofisika FMIPA. Oke, dari jurusan Geofisika ini kan salah satu jurusan di FMIPA nih ya Bang. Kesulitan apa dan bagaimana cara Abang menghadapi selama Abang kuliah nih? Oke, kalau dibilang kesulitan, di semua jurusan itu memang ada kesulitan kan masing-masing. Cuman kita harus relax aja bagaimana jalaninya, terus santai aja. Kalau dibilang sulit, ya sulit. Yang disulitnya itu di bagian fisikanya. Nah, itu perhitungannya yang agak ribet gimana gitu. Oke Bang, selama Abang kuliah di jurusan Geofisika ini, hal yang tak terduga apa yang Abang alami? Hal tak terduga seperti apa nih? Yang kayak misalnya Abang ini nggak expect nih kalau ada fisika sesulit ini, atau kayak ada mata kuliah yang tidak Abang duga bakal ketemu lagi kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Kalau hal yang tak terduga sih nggak ada ya. Kita soalnya kami dari angkatan 20 itu kita sistemnya bertanya kepada cutting. Oh, jadi ini gimana sih Mbak? Gini nih gimana sih Kak? Gitu. Jadi kita nggak ada kesulitan di awal. Cuman ya kita kurang paham aja karena kita sebagai online pada itu kan, 2 tahun juga kami online. Jadi kesulitannya ya memahami materi yang di awal. Nah, itu aja. Dengan cara banyak bertanya kepada cutting ya. Oke. Hal menyenangkan apa yang Abang alami dan Abang rasakan selama di Geofisika ini? Hal menyenangkan yang pertama itu kita ngambil data di lapangan. Nah, itu hal yang paling menyenangkan karena kita nggak kuliah di ruangan saja, kita juga kuliah di di luar ruangan seperti di lapangan, pantai, gunung dan lain-lain. Lebih banyak ke lapangan ya Bang. Oke. Biar dia itu kayak balance, di ruangannya ada, di luarnya ada. Oke. Rating buat jurusan Abang ini berapa nih Bang? Kalau rating untuk jurusan 85 deh. Wih deh, keren. Oke, makasih banget. Oke, sama-sama. Selamat sore Bang. Nah, Komers, itulah tadi wawancara seputar jurusan serta fakta menarik yang ada di Universitas Bengkulu. Aku Elvira beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa di konten Baskom selanjutnya. See you!